ketemu lagi kita dengan Mas Nur Jabil. Mas Nur, apa kabar Ya, Mas Nur? alhamdulillah baik. Dan saya Rai. Kali ini kita akan membahas tentang kegalauan eksistensial, Eksistensi. Mas Nur. Ya. Karena di video kita sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman, apa sih sebenarnya galau eksistensi itu? Gimana tuh Mas Nur? Galau tapi eksistensi. Nah, ini sering kita bahas sebenarnya tentang kegalauan eksistensi. Jadi kata kunci di sini ada dua sebenarnya. Itu kan gabungan ya dari galau dan eksistensi. Yang umum itu biasanya galau aja. Galau aja. Maksudnya Galau kita diputus pacar. nah itu Galau gak punya uang gitu ya. nggak punya uang, putus pacar, itu adalah sehingga menimbulkan atau menghasilkan satu derita itulah kita sebut sebagai kegalauan. Nah, jadi tapi ada satu lain yang kita sebut dengan eksistensial. Nah, eksistensial ini adalah satu ranah yang terkait dengan hakikat diri kita. Jadi eksistensial itu kenapa disebut eksistensial? Karena dia adalah bagian dari kesejatian kita, hakikat diri kita. Misalnya apa? Kalau saya misalnya bertanya, apakah saya ini punya eksistensi atau tidak? Nah, itu satu pertanyaan yang bersifat eksistensial. Apakah dunia ini punya akhir? Itu adalah pertanyaan eksistensial. Sehingga di sini dari gabungan galau dan eksistensi yang disebut dengan kegalauan eksistensi, ada kegalauan, mungkin itu kegalauan keseharian, tapi dia akan merembet kepada satu bentuk kegalauan eksistensial karena saya mulai mempertanyakan diri saya. Dari mana kita berasal? Ya, dari mana kemana kita berasal. pada akhirnya akan kembali gitu. Ya, gitu. Kita akan ke sana pada akhirnya, pertanyaan itu. Nah, itu disebut sebagai kegalauan eksistensial. Jadi, tidak semua kegalauan itu bersifat eksistensial. Tapi kebanyakan ketika kegalauan itu sering datang, nah, dia akan mengantarkan kita kepada satu bentuk kegalauan eksistensial. Makanya saya sering mengatakan ketika dia datang, saya mulai bertanya tentang diri saya. Lalu saya sebenarnya siapa gitu. Lalu kok teman-teman saya mulai meninggalkan saya, itu keterasingan. Lalu saya kan selalu beribadah kepada Tuhan, kok Tuhan tidak mendengarkan saya gitu. Kok yang saya dapatkan justru penderitaan. Itu disebut dengan kegalauan yang boleh jadi keseharian, tapi karena dia sering datang akhirnya merembet kepada satu pertanyaan eksistensial. Yang disebut dengan kegalauan eksistensial. Jadi kegalauan eksistensi itu bisa dibilang ada keresahan pada diri kita yang terkait sama ilahi, Mas Nur ya. Karena pasti ada kaitan dengan transendensi dalam artian Ya. sesuatu yang melampaui diri kita ya sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya bukan cuma ilahi sebenarnya, tapi bisa juga pertanyaan tentang diri saya dari mana sih gitu kan? Atau pertanyaan begini, kok saya kan dulu tidak minta dilahirkan gitu. itu pertanyaan eksistensial. Ya. Karena mungkin beban yang luar biasa ini sehingga pertanyaan itu muncul. Saya kok ini Kenapa tiba-tiba lahir? Iya, kenapa saya tahu-tahu di sini? Saya kan tidak meminta untuk dilahirkan. Saya kan tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa gitu. ya. Kayak gitu. Ya. Kenapa nggak kita lahir di Eropa biar tinggi, putih, pancung gitu maksudnya? Iya. Dan kalau kita lihat di Jerman ya, di Jerman itu ada pembahasan tentang ini, hak anak. Jadi kita kan ada hak asasi manusia. Salah satu bagiannya itu adalah tentang hak anak. Jadi anak itu nanti ketika besar berhak mempertanyakan kepada orang tuanya kenapa dia tidak diberikan pendidikan yang layak. Oh, iya, dia berhak. Gugatan ya? Ya, gugatan. Kenapa dia tidak? Karena kata alasannya begitu. Dia tidak pernah meminta untuk lahir di dunia ini. Oke, dia tidak pernah. Makanya itu dibebankan kepada orang tua. Makanya sehingga ada hak anak, sehingga efeknya besar, sehingga banyak orang yang memilih untuk tidak melahirkan kalau mereka yakin mereka tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya. Itu ada gerakan loh. Ya. Saya jadi teringat ini Mas Nur. Apa? Salah satu sastrawan besar ya, Franz Kafka. Oh, Kafka. Okay. Okay. Jadi Kafka itu salah satu karyanya judulnya Letters to My Fathers. Jadi dia cerita di situ. Yeah. Pada saat Kafka ini kecil gitu ya, dia sedang haus dan dia minta diambilkan air putih oleh ayahnya. Hanya air putih Mas Nur, oleh anak-anak yang kecil ya, anak kecil kita di rumah punya anak gitu, kita bisa membayangkan gitu. Tapi ayahnya waktu itu masih mungkin capek atau banyak pikiran dan intinya tidak diambilkan gitu. Dan Kafka sangat kesal dengan kejadian itu. Jadi ketika dia sudah besar dia membalas kekesalannya itu dalam sebuah karya Letters
to my fathers gitu. Dan ayahnya ini kan nggak setuju Kafka jadi penulis gitu ya. Jadi penulis tuh mau hidup kayak gimana gitu ya. Ya sama kayak mungkin di kita juga jadi penulis nggak akan dapat apa-apa gitu. Nah ini menarik seperti yang Mas Nur bilang bahwa seorang anak bisa melakukan gugatan gitu. Ini contohnya Kafka dan dituangkan dalam karya gitu ya. Nah, saya ingat karya juga novelis, dia orang Prancis. Perempuan, dia nulis surat untuk anak-anakku. Oh, untuk anaknya. Iya, cuma yang menarik dia berdialog dengan anak yang belum dikandung. Oh, imajiner. Dialog imajiner. Itu menarik banget. Saya lupa judulnya, saya lupa penulisnya. Nanti. Iya. Gitu. Jadi terkait kegalauan eksistensi, kembali ke kegalauan eksistensi Mas Nur ya. Iya. Setiap kita sebenarnya akan dapat anugerah ya dalam tanda kutip bahwa kita akan punya kegalauan eksistensi masing-masing ya, yang itu harus dijawab secara pribadi Mas Nur ya. Ya iyalah, makanya tiap dari kita tidak mungkin lari dari pertanyaan eksistensial. Kan? Jadi tidak satupun dari kita bisa lari dari pertanyaan eksistensial. Bahkan pertanyaan itu kita lihat di anak-anak juga loh. Ketika dia mulai pertanyakan, lalu Tuhan di mana ayah, kan? Itu pertanyaan eksistensial. Cuma karena mereka kecil, seringkali kita mengabaikan pertanyaan itu, dan menurut saya itu salah ya. Kalau kita mengabaikan itu adalah kesalahan. Tapi sebenarnya ada cara-cara bagaimana menjawab pertanyaan filosofis kepada anak-anak sebenarnya, karena mereka berhak untuk bertanya. Efeknya seperti itu. Kalau kita justru melarang bertanya, justru kita akan kehilangan sifat kritis ya pada anak-anak. Makanya di barat itu ada philosophy for children, jadi filsafat untuk anak-anak, dan itu menurut saya sangat penting untuk menumbuhkan daya kritis kepada anak-anak gitu. Dan memang anak-anak itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sering mendasar ya. Iya, filosofis. Pertanyaan filosofis mendasar, dan dia tanpa beban untuk menanyakan itu. Kalau yang udah dewasa ini kan kadang tabu atau takut dengan norma gitu ya. Nah, ketika anak-anak dia bertanya karena dia polos, ketika dia besar dia lari dari pertanyaan itu. Ya, udah sibuk dengan besok mau jadi apa. Dia tidak bahkan tidak benar lagi bertanya gitu. Udah ngikuti standar sosial sebenarnya. Gitu. Nah, jadi itu bagian penting menurut saya dari kegalauan eksistensi, dan kegalauan eksistensi ini hal yang akan hadir di setiap orang gitu. Jadi menurut saya kita tidak perlu takut, bahkan tantangannya adalah bagaimana kita berani untuk kemudian melibatkan diri dari kegalauan eksistensi ini. Karena tadi kalau kita ikuti Rumi ya, kita bicara konteks Rumi, itu semua adalah pesan Tuhan. Jadi derita adalah pesan ilahi yang datang ke dalam diri kita, dan gunanya bukan untuk derita kata Rumi. Tapi kata Rumi adalah pesannya itu bagaimana kita menggali dan keluar dari satu bentuk penderitaan. Jadi lagi-lagi memanai. Harus makin banyak menggali Mas Nur ya. Iya. Saya teringat kisah Sufi begini Mas Nur. Ada seorang Sufi menceritakan bahwa dia udah berdoa bertahun-tahun, beribadah dengan tekun gitu ya kepada Tuhan. Kok Tuhan nggak ada jawaban ke saya gitu ya. Iya. Terus suatu ketika dia berhenti berdoa. Dan dia mimpi, dalam mimpi itu dia ada suara gitu ya, ada cahaya, ada suara bahwa derita yang kau rasakan itu sebenarnya adalah jawabanku atas doamu. Jadi jawaban itu memang macam-macam Mas Dara. Iya. Termasuk derita ini juga sumbernya adalah boleh jadi jawaban. Boleh jadi jawaban. Ya. Boleh jadi jawaban. Jadi intinya itu kegalauan eksistensial adalah satu bentuk kegalauan yang perlahan-lahan kita akan mempertanyakan realitas eksistensi kita. Jadi yang menjadi bagian dari jati diri kita. Ya, misalnya kita bertanya saya dari mana, mau kemana, akan kemana. Dan itu pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Itu menarik, bahkan ada hadisnya. Semoga Allah merahmati orang yang mengenal dia dari mana, akan kemana, sedang di mana. Kan? Dan itu menarik. Jadi ada hadis-hadis, saya sebutnya sebagai hadis-hadis eksistensial. Gitu. Hadis-hadis eksistensial. Jadi kegalauan eksistensial maksud Mas Nur ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan eksistensialisme dalam filsafat barat maksudnya, tapi ini eksistensi dalam arti dasarnya Mas Nur ya, bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kegelisahan yang seperti ini ya. Tapi ada pertemuan loh. Gimana tuh Mas Nur? Maksudnya begini, makanya saya mempromosikan eksistensialisme muslim, bahwa
eksistensialisme Muslim itu menerima gagasan-gagasan eksistensialisme, tapi itu dengan perangkat-perangkat kaidah-kaidah yang diterima oleh para filosof Muslim. Itu disebut dengan eksistensialisme Muslim. Memang di Indonesia belum ada, makanya kita tawarkan kepada orang-orang. Gitu. Eksistensialisme tapi Muslim gitu kan. Dan gitu. udah pasti bertuhan maksudnya. Iya, seperti itu. Nah ini menarik nih Mas. Kapan-kapan kita di video lain kita bahas eksistensial Muslim dan kaitan yang dengan filsafat Mas Surya. Oke. Kalau yang terkait kegalauan eksistensi saya kira ini cukup menjawab ya pertanyaan teman-teman. Nanti kalau masih ada pertanyaan lanjutan dan harapannya memang ada pertanyaan lanjutan Mas Surya, karena kita bisa saling sharing. Silahkan ditulis saja di komen atau bisa disampaikan di WA juga bisa, di DM juga bisa. Nanti kita akan coba bahas di video-video selanjutnya Mas Nur. Oke. Terima kasih banyak Mas Nur. Terima kasih. Kita sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih. Terima kasih.